Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Setiawati dengan NIM 18222155. Di sini saya ingin memaparkan tentang diskusi materi NIM akhir 5 yang kemarin. Jadi di sini saya merangkum apa saja yang saya dapatkan di diskusi kemarin. Menurut saya itu, apa sih yang dimaksud dengan several dependent variable? Yaitu istilah yang digunakan dalam statistik dan penelitian untuk merujuk pada situasi di mana terdapat lebih dari satu variabel terikat dalam sebuah studi. Dependent variable juga nilainya dipengaruhi oleh atau bergantung pada variabel lainnya. Misalnya nih, dalam sebuah penelitian terdapat banyak pengaruh pola makan terhadap kesehatan. Mungkin kita memiliki beberapa variabel terikat seperti kadar kolesterol, tekanan darah, dan berat badan. Semua variabel-variabel ini dipengaruhi oleh pola makan atau variabel independen, sehingga semua dapat dianggap sebagai dependent variable. Variabel ini juga memiliki beberapa kasus yang harus kita perhatikan, yaitu korelasi antara variabel-variabel tersebut serta cara memperlakukannya dalam analisis statistik, karena model ini juga digunakan untuk menangani situasi di antara lain MANOVA atau multivariate analysis of variable variance dan analisis regresi multivariate, kayak begitu. Terus mengapa sih dependent variable menjadi salah satu variabel yang berpengaruh atau bergantung? Karena di awal udah ya, karena ini juga kan nilainya bergantung pada variabel lain, makanya disebut variabel independen. Karena banyak ini juga mencerminkan hubungan kasual antara variabel-variabel tersebut dengan berbagai studi. Kita ambillah contohnya seperti dalam sebuah eksperimen ilmiah tentang pengaruh dosis obat terdapat tekanan darah. Tekanan darah ini kan kita jadikan variabel yang bergantung atau dipengaruhi atau dependen ya oleh dosis obat yang diberikan sebagai variabel independennya ini. Dalam situasi ini juga obat dianggap sebagai variabel independen karena eksperimen memilih dan mengontrol nilai-nilainya nih. Sementara itu kan tekanan darah yang dianggap sebagai variabel independen karena nilainya bergantung pada dosis obat yang diberikan. Karena itu juga variabel dependen juga dapat disebut outcome atau response karena mereka adalah hasil dari variasi atau manipulasi variabel dependen dalam sebuah studi. Dalam analisis statistiknya nih juga variabel dependen menjadi fokus utama untuk mengukur efek atau pengaruh dari variabel independen terhadap fenomena yang diamati. Bagaimana nih cara dependent variabel ini bekerja? Kita bahas ya. Dependent variabel bekerja dengan merespon perubahan atau variasi dalam variabel independen dalam sebuah studi. Ketika kita melakukan eksperimen atau penelitian, kita juga ingin memahami bagaimana sih perubahan dalam satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya. Dependent variabel juga adapun cara untuk mengukur respons atau reaksi terhadap perubahan dalam variabel independennya nih. Ada nih proses kerjanya, yaitu
kita harus mengidentifikasi variabel independen yang kita inginkan untuk memanipulasi atau memvariasikan, dan juga apa yang kita ingin amati perubahannya. Yang kedua, kita harus melakukan manipulasi atau variasi pada independen. Yang ketiga yaitu analisis data. Nah, kita setelah mengumpulkan data, kita harus menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Ini kita bisa melakukan dengan berbagai macam metode ya. Kita contohin sebagai metode statistik nih. Sebagai metode statistik juga ini bergantung pada desain eksperimen dan tipe data yang kita miliki. Yaitu seterusnya interpretasi hasil. Nah, interpretasi hasil ini juga berdasarkan analisis statistik kita tadi. Kita harus menginterpretasikan bagaimana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kita juga bisa menarik kesimpulan nih di sini tentang kedua hubungan kausal antara kedua variabel ini. Karena proses ini juga bisa membantu kita untuk memahami hubungan sebab akibat antara variabel dalam studi kita. Lalu karena di situ juga terdapat faktor-faktornya, maka itu dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang diamati oleh kita dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Next, apa sih independent variable ini? Masih ada dan masih dikembangkan pada saat ini, pada zaman Gen Z ya. Of course ada, karena dependent variable ini juga masih relevan dan terus dikembangkan dalam berbagai bidang penelitian ilmiah dan analisis statistik. Karena penggunaan dependent variable juga menjadi fundamental dalam banyak disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, kedokteran, psikolog, ekonomi, ilmu politik, dan masih banyak lainnya lagi. Karena pengembangannya terus berlanjut, dan maka dengan ini kita harus memiliki beberapa cara nih, yaitu kita harus memahami, mengukur, menganalisis dependent variable itu. Karena misalnya nih dalam era big data dan analisis statistik lanjutan nih, metode baru terus dikenalkan, terus dikembangkan lagi karena untuk mengatasi kompleksitas dan volume data yang besar. Selain itu juga dalam beberapa bidang konsep dependent variable dapat diperluas untuk mencakup semua atau berbagai jenis variabel yang bergantung pada variabel lainnya, seperti variabel mediasi, variabel moderator, dan lain-lain. Karena ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan antara variabel dalam konteks yang lebih luas dan lebih besar juga. Ini juga tentang pemahaman saya ya tentang dependent variable juga kan terus berkembang kan seiring dengan perkembangan dalam statistik inferensial dan analisis multivariate. Teknik-teknik juga baru dikembangkan dengan melalui metode hubungan yang kompleks antara variabel-variabel tersebut. Jadi ya dependent variable tetaplah menjadi konsep yang penting dan terus dikembangkan dalam ilmu pengetahuan dan penelitian serta dalam analisis data. Itu yang bisa aku sampaikan tentang persamaan diferensial ini juga. Aku juga sama teman-teman membahas variabel ini untuk didiskusikan
dan juga menonton video di YouTube supaya kita lebih memahami bagaimana cara-cara dan membantu kita untuk menyelesaikan persoalan atau soal-soal yang harus kita pecahkan, dan juga berbagai macam solusi yang kita dapatkan setelah menonton YouTube ini bersama teman-teman saya. Menurut saya pribadi, saya juga kan kurang memahami tentang materi ini. Ternyata pas saya melihat tutorial yang ada di YouTube, saya langsung jadi seperti ini. Mungkin karena saya juga orangnya harus melihat dan mendengar. Kalau semisal harus dibaca aja itu kayak kurang memasuki, kurang memahami. Makanya itu saya dengan rekan-rekan melihat video di YouTube agar lebih memahami apa sih variabel, apa sih diferensial itu, kayak gitu. Nah, ini juga cocok buat teman-teman kalau semisal nggak ada kayak aku nggak tahu nih materi ini gini. Coba deh kita lihat YouTube, lihat nanti juga akhirnya tuh seiring berjalannya waktu pun kamu akan paham apa yang dimaksud, apa ini solusinya kayak gimana. Nggak perlu ribut, nggak perlu diambil pusing juga ya, karena di zaman kita ini di Gen Z juga kan banyak metode pun juga sudah berkembang kan seiring berjalannya waktu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk kita memahami apa yang kita baca, kayak seperti itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan terhadap menyimpulkan apa yang saya dapatkan dari diskusi kemarin bersama teman-teman saya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.